Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul KKN di Hutan Wingit. Cerita ini ditulis oleh Dais. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. KKN di Hutan Wingit. Si pengumura tanpa Dan habis pacaran langsung gituan ya. Mereka berdua tertawa kecuali Jeffrey. Setelah usai para mahasiswa dan mahasiswi membantu cuci piring di rawa, mereka semua langsung bergegas segera pulang menuju hunian. Namun Arumi meminta tolong kepada Citra untuk membawakan piringnya telah dicucinya untuk dibawa ke hunian. Dikarenakan ia berizin jika ia sangat buru-buru untuk buang air kecil, Citra akhirnya menyetujuinya dan berpesan untuk selalu hati-hati dan permisi. Aaron membaringkan badannya di tempat tidur. Rido langsung keluar dari hunian untuk pergi membantu temannya yang lain membawa piring, mangkuk, dan gelas tersebut. Dikarenakan di hunian mereka masing-masing orang mendapatkan pinjaman gelas, piring, mangkuk, sendok satu persatu. Arumi memperhatikan ke sekelilingnya. Di rawa itu kini ia sendiri tanpa seorang pun, yang pada akhirnya Arumi terpaksa buang air di jeramba tersebut. Jeffrey kemudian mengambil sebuah rokok dari kantung celananya dan membaginya dengan Samuel serta Bastian, namun Bastian menolaknya dikarenakan ia tidak merokok. Pemantik korek apinya membakar rokok mereka secara bergantian. Jeffrey menarik asap rokok kemudian dikeluarkannya lewat mulutnya. Begitupun juga yang dilakukan oleh Samuel. Bastian terbatuk-batuk yang kemudian ditertawai oleh mereka berdua. Tak berapa lama mereka bertiga tersentak kaget mendengar jeritan suara Arumi di rawa. Mereka langsung bergegas menuju rawa setelah Samuel memerintahkan untuk menemui kekasihnya itu. Sampai di sana Arumi menangis ketakutan kemudian memeluk Samuel di hadapannya serta menjelaskan jika selesai ia buang air, ia melihat seekor buaya putih besar sedang menatapnya dengan mata merah. Samuel sangat mengkhawatirkannya, lalu menyadarkannya bahwa itu mungkin hanya halusinasi saja karena Arumi nampak kelelahan. Samuel memberitahu Jeffrey dan Bastian agar supaya jangan memberitahukan kepada yang lain. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali menuju hunian. Arumi berjalan terlebih dahulu supaya para masyarakat tidak curiga. Setelah semenit berlalu, Jeffrey dan yang lainnya baru sampai di hunian. Citra bertanya tentang Arumi yang sangat lama sekali di rawa. Arumi menjelaskan bahwa dia habis mencari Samuel kekasihnya yang sedari tadi ia tidak melihatnya di rawa. Citra tersenyum kecil lalu membiarkan Arumi memasuki hunian. Di dekat pintu terdapat Masayu yang sedang bersolek. Arumi menatap tajam Masayu. Masayu melihat tatapan Arumi yang nampak aneh, namun ia tidak memperdulikannya. Rido kali ini memperhatikan Gandhi di luar hunian. Gandhi menatap hutan tanpa putus, seperti ada sebagian yang tertinggal dari dirinya di sana. Apalagi Gandhi akhir-akhir ini lebih pendiam dari sebelumnya. Rido mendekatinya sendirian kemudian mengucapkan salam kepadanya. Gandhi masih menatap hutan dan tidak ada jawaban salam darinya kepada Rido. Lalu Dian membisikkan Rido jika Gandhi sedang sakit. Rido menoleh ke Dian lalu tersenyum. Dian juga merasakan hal aneh pada Gandhi, namun dia memilih untuk tidak peduli. Sebelum masa KKN berlangsung, semasa mata kuliah berjalan di keadaan pulang, Dion sering memergoki Gandhi sehabis dari dalam bilik WC. Memang terdengar biasa saja, namun dia merasakan ada sesuatu yang ditutupi Gandhi. Berhari-hari Dion sengaja memata-matai Gandhi, dan benar saja Gandhi selalu keluar dari bilik WC dengan membawa bunga-bunga yang nampak layu di plastik seperti bekas sesuatu yang akan dibuangnya. Setelah Gandhi keluar dan beranjak pulang, Dion memasuki WC.
Ia memeriksa di sekeliling WC, satu persatu bilik WC ia periksa. Namun ia tidak menemukan apa-apa. Esoknya setelah pulang, Dion memilih untuk beranjak pergi duluan menuju arah WC. Dan Dion bersembunyi di gudang dekat WC. Ia melihat Gandhi memasuki ruang WC. Dion dengan langkah perlahan memasuki ruangan WC dan melihat satu bilik WC tertutup. Dari kejauhan Dion mendengar seperti suara arangan seorang wanita di bilik tersebut. Ia heran mengingat yang masuk ke dalam WC tersebut adalah Gandhi. Tidak lama ada satu bilik WC yang terbuka dan Jeffrey keluar dari bilik tersebut. Dion menghindar dan bersembunyi kembali di dalam gudang dan melihat Gandhi serta Jeffrey berjalan keluar bersama. Sungguh Dion sangat heran setelah ia mengira Jeffrey dan Gandhi ada sesuatu hubungan. Esoknya ia tidak ingin lagi memata-matai mereka. Sampai keesokan harinya, Dion memergoki Jeffrey dan Gandhi sehabis membeli bunga. Di jalan pulang tersebut, Dion bertanya untuk apa bunga 7 rupa tersebut. Gandhi menjawab ada sesuatu yang kamu tidak perlu tahu. Jeffrey menjawab pertanyaan Dion jika bunga tersebut dibelinya untuk menabur bunga di pemakaman ayah Jeffrey. Mendengarkan hal tersebut, Dion langsung yakin dan percaya, namun sampai kini ia masih tetap mencurigai mereka berdua. Rido melihat Dion yang tengah terdiam tanpa suara tersebut dikarenakan Dion memikirkan hal yang barusan berada di pikirannya. Rido menatap Dion penuh keheranan. Dion menyadari lamunannya tersebut dan kemudian menjelaskan kepada Rido bahwa mereka jangan diganggu. Rido menyadari ada kata mereka yang diucapkan Dion hingga Dion membenarkan pembicaraannya menjadi bahwa dia jangan diganggu dikarenakan mungkin karena trauma kemarin. Rido mengiyakan. Rara menuju dapur untuk minum. Di dapur sana ia melihat Arumi tengah berdiri memejamkan matanya. Rara tidak memperdulikannya. Ia pikirkan mungkin Arumi tengah mengambil nafas dengan memejamkan matanya. Rara berpaling, lalu ia mengambil gelas keramik kemudian menumpahkan air di teko ke dalam cangkir yang terbuat dari keramik tersebut. Ia meminumnya segera. Setelah selesai segera ia memalingkan wajahnya ke arah Arumi kembali. Namun Arumi tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Rara kembali menuju luar hunian, akan tetapi di saat melewati kamar milik Citra dan Arumi, Rara mendengar suara tertawa kecil Arumi. Ia melihat Arumi tengah tertawa di sana. Menjelang matahari tenggelam, semua para mahasiswa dan mahasiswi beranjak menuju saung bersama, terkecuali Citra dan Arumi yang sedang berada di bilik kamar. Citra terlihat sehabis membasuh wudhu dan hendaknya beberapa menit lagi waktu sholat akan tiba. Citra bertanya kepada Arumi mengapa ia tidak mengambil wudhu bersamanya. Arumi tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Citra. Citra menggeleng keheranan melihat Arumi yang malah memilih keluar dari bilik kamar. Citra segera mengambil mukena miliknya di lemari kayu yang tertutup oleh kain batik. Di sana ada 2 mukena, salah satunya milik Arumi. Ia mengambil mukena miliknya dan segera ia pakai. Di hunian khusus mahasiswa terdapat Rido yang tengah bersiap untuk sholat. Air wudhu di wajahnya membasahi seluruh permukaan muka Rido. Rido kemudian menyiapkan tikar di bilik kamarnya, kemudian menerapkannya di bawah lantai tanah tersebut. Lalu menerapkan sajadah miliknya di tikar dan langsung mengambil posisi sholat. Citra mengambil posisi sholat sementara di saung yang lain tengah berkumpul dan saling melontarkan pertanyaan-pertanyaan sekedar menghilangkan keadaan sepi. Citra memandangi wajah Arumi yang nampaknya lebih berseri dan cara berjalannya nampak anggun. Biasanya yang Cinta ketahui sikap Arumi sangat bertolak belakang dengan keadaannya sekarang, tapi Cinta menganggap hal itu lumrah terjadi karena setiap orang memiliki perubahannya masing-masing. Gandhi menatap Arumi yang mulai mempesonanya. Gandhi menatap dari ujung kepala hingga bawah kakinya. Arumi terlihat sangat seksi. Rara terlihat sangat ketakutan mengetahui sifat Arumi yang dipergokinya tengah tertawa kecil di bilik kamar tadi. Citra kini tengah melakukan ruku, namun di belakangnya nampak seperti ada sosok hitam tengah memandanginya sholat. Begitupun dengan Rido yang tengah bersujud, nampak terdengar dari atap seperti sebuah jejak kaki yang berlari di sana. Namun Rido tidak mendengarnya dikarenakan fokusnya untuk sholat.
Rara kemudian keluar dari saung lalu berlari menuju hunian. Semua yang berada di saung tidak berpikiran keanehan yang terjadi bagi Rara. Rara berlari dengan sangat terburu-buru seakan dirinya tengah dalam bahaya. Ia memasuki hunian kemudian melewati bilik kamar di mana ada Citra masih sholat. Ia memutuskan untuk menuju bilik kamarnya kemudian menutup pintu kamar dengan kain yang dipaku di bagian sisi atas pintu. Rara menaiki tempat tidurnya kemudian menutupi dirinya dengan selimut. Mimik wajahnya menandakan jika ia tidak baik-baik saja. Arumi menaiki saung tersebut bersebelahan dengan kekasihnya Samuel. Samuel yang nampak sedang merokok itu nampak menggoda kekasihnya dengan mesra, membuat sebagian teman laki-lakinya tertawa. Citra memandang wajah Arumi dari sisinya. Ia melihat seperti ada rongga kecil menempel di pipi kanannya. Namun setelah diperhatikan lagi, rongga kecil tersebut menghilang. Cinta merasakan keheranan, entah kondisi matanya yang sangat kelelahan atau memang hanya salah lihat saja jika itu hanya bekas jerawat. Namun jerawat tidak seperti demikian baginya. Ridho tengah selesai melakukan sholat. Ia kemudian berdoa dalam hati mengangkat kedua tangannya. Citra terlihat tengah membereskan sajadah serta mukenanya yang kemudian ia taruh ke dalam lemari kayu kembali. Citra mendengarkan seperti ada suara dari bilik kamar Rara. Citra mengecek apa yang sedang terjadi di sana, di kamar Rara. Citra melihat Rara kemudian memanggilnya. Rara menjawab dari balik selimutnya. Kemudian ia turun dari tempat tidurnya. Dan ketika Rara ingin segera mendekati Citra, Rara tiba-tiba tersungkur jatuh seperti ada yang memasang kaki ketika ia melangkah. Mendadak Rara jatuh menelungkup dan mendapati hidungnya mengalami pendarahan di sebelah kiri. Melihat hal tersebut, Citra beristighfar kemudian mengangkat Rara duduk di tempat tidurnya dan segera Citra pergi menuju dapur untuk mengambil air hangat di mangkuk untuk membersihkan darahnya, serta kembali mengambil handuk kecil di bilik kamar miliknya. Setelah semua yang didapatkannya sudah di tangannya, Citra kembali menuju bilik kamar Rara. Citra membasuh handuk kering tersebut dengan air hangat yang kemudian ia bersihkan aliran darah kering di hidung sebelah kiri Rara. Citra bertanya kemudian kepada Rara tentang satu hal yang ia dengar di bilik kamar Rara. Bahwasanya Citra mendengar seperti Rara tertawa terbahak-bahak sangat keras. Rara tidak mengetahui bahwa itu suaranya hingga Rara menjelaskan jika dirinya tengah ketakutan dan bersembunyi di balik selimut. Citra bertanya hal apa yang membuat Rara takut sampai ketika Rara hendak menjawab pertanyaan Citra, di balik pintu bilik kamar terlihat Arumi tengah memandang mereka dengan heran. Hingga Rara menutup mulut kemudian diikuti Citra menoleh ke arah Arumi yang nampak tersenyum. Ridho membaca sebuah surat di kitab suci yang ia lantunkan sangat merdu sekali. Lantunan ayat tersebut didengar oleh Citra di bilik kamar Rara. Sementara di bilik kamar lain, Arumi mendengar lantunan ayat suci tersebut nampak merasa pusing akan tetapi tidak menjerit meluapkan rasa sakitnya. Ia hanya menarik-narik rambutnya. Rara terlelap ditemani Citra yang mendengar lantunan ayat suci. Selesai Ridho membaca lantunan surah-surah pendek, ia langsung bergegas keluar dari hunian. Di luar ia tidak menemukan siapapun dikarenakan semua berada di saung. Arumi nampak memerah pada kelopak matanya dan nampak sangat kesakitan. Citra keluar dari bilik kamar Rara setelah menyelimuti Rara. Ia keluar dan melihat di bilik kamarnya Arumi sudah terlelap tidur. Ridho keluar menuju saung menemui sahabatnya. Jam tangannya menunjukkan waktu melewati pukul 18.30. Ridho melangkah menuju saung, namun saat itu pula ia merasakan aura negatif di sekelilingnya. Telinganya mendengarkan suara alam yang beralun-alun, tepat berada di pedalaman hutan gelap nan mencekam. Citra keluar dari hunian, ia melihat Ridho menuju saung. Segera ia berlari pelan untuk mengikuti Ridho. Sejenak Ridho pun terhenti langkahnya. Ia lebih jelas mendengarkan sesuatu yang berada dalam hutan di sana. Citra menghampirinya seraya menepuk bahunya sehingga Ridho terkejut. Citra bertanya apa yang tengah Ridho lakukan. Ridho berbisik pelan terhadap Citra. "Kamu dengar sesuatu?" tanya Ridho kepada Citra yang memandangnya. Citra menggelengkan kepalanya, tanda bahwa ia tidak tahu dengan apa yang Ridho maksud.
Coba pelan-pelan kamu dengar dengan teliti. Citra mencoba memfokuskan pendengarannya, sementara di saung mereka memperhatikan tingkah Rido dan Citra yang nampak kelihatan sangat aneh. Sambil mencetuskan bahwa pasangan indigo itu mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan. Citra menikam pembicaraan Samuel dengan menyentaknya, seakan tidak menyetujui dengan apa yang diucapkan oleh Samuel. Cinta memperhatikan pembicaraan mereka yang tidak jelas. Citra mendengarkan sesuatu yang Rido maksud. Di dalam hutan gelap tanpa cahaya, Citra menoleh ke dalam hutan. Nampak gelap, tidak ada siapapun di sana, tapi yang ia dengar seperti suara mengeram. Beberapa jam kemudian, waktu menunjukkan pukul 00.30, terlihat dari jam tangan milik Rido. Rido mengambil sebuah ember besar, kemudian mengambil pelita yang berada di luar hunian, dan hendaknya ia segera ingin mengambil air menuju rawa untuk ia pakai wudhu. Namun di luar, ia mendengar pintu milik hunian para mahasiswi perempuan terbuka dengan sangat lambat. Rido menatap seraya ada rasa kecemasan di dirinya, dan Citra keluar dari pintu tersebut dengan mata yang masih agak mengantuk. Rido menyapanya sehingga Citra tersenyum lalu mengatakan bahwa ia ingin mengambil wudhu dikarenakan waktu tahajud sudah tiba. Rido menjawab bahwa ia pun segera mengambil air untuk wudhu di dekat hunian. Rido menyarankan Citra untuk berdiam diri saja menunggu di depan hunian, dan Rido yang akan segera mengambil air di rawa. Citra bertanya apakah Rido yakin dengan keadaan sunyi sendirian. Anak lelaki gak boleh takut, Citra. Citra tersenyum indah. Akhirnya Rido segera menuju rawa sambil membawa ember besar serta pelita di sebelah tangannya. Sambil menunggu Rido kembali membawa air di ember, Citra memandang sekitar. Di sebelah hunian mahasiswi perempuan terdapat satu pohon besar yang dimana daunnya sangat lebat. Ketika Citra menoleh ke arah pohon besar nan rimbun tersebut, di sana ia melihat sosok hitam berbulu tengah bergelayutan di cabang pohon. Citra tidak percaya dengan apa yang ia lihat di pohon tersebut. Ia menghadapkan pandangannya ke depan. Tepat dari kejauhan terdapat saung. Ia masih ragu untuk menoleh ke pohon besar itu. Akan tetapi dirinya pun begitu sangat penasaran sehingga ia memutuskan kembali mengarahkan pandangannya menuju pohon besar tadi. Dan di sana ternyata penglihatannya masih sama. Ia masih melihat sosok hitam besar berbulu dengan mata merah yang kini nampak tersenyum menunjukkan gigi tajamnya yang berlumuran darah. Citra mencoba menguatkan dirinya jika yang dilihatnya tidak perlu ditakutkan, karena sesungguhnya makhluk tersebut sangat lemah dengan ayat-ayat suci. Citra segera beristighfar di dalam hatinya dan berdoa semoga jin tersebut tidak mengganggunya. Sementara Rido mengambil air menggunakan batok kelapa yang dimodifikasi menjadi sebuah gayung. Cukup lama untuk menyudahinya dikarenakan ukuran batok hanya menampung kurang lebih setengah liter air. Burung hantu mengeluarkan suaranya kali ini ditambah udara dingin menyelimuti keadaan Rido. Semak-semak di dekat pohon seperti terdengar bagai orang berpijak. Rido memandang semak belukar itu, namun tidak ada siapapun yang tengah bersamanya. Pelita menerangi gelap nan sunyi sepi di rawa itu. Suara burung malam pun ikut meramaikan keadaan yang sepi. Suara ceburan air terdengar sangat jelas di hadapan Rido, apalagi itu tidak seperti suara lemparan batu ke dasar air, melainkan suara tersebut nampak melebihi ceburan seseorang. Rido mengambil pelita yang ditaruhnya, kemudian menerangi rawa yang gelap. Gelombang air pun menabrak jeramba yang dipijak oleh Rido, sehingga cipratannya mampu dirasakan oleh Rido pula. Tidak ada seseorang pun yang menyeburkan diri. Segera Rido mengakhiri kegiatannya mengambil air, kemudian bergegas kembali menuju hunian sambil tidak lupa menaruh gayung tersebut dengan hati-hati. Entah hal apa yang dialami Rido tersebut masih menjadi tanda tanya baginya, namun perasaannya selalu berpikir jika di tempat yang mereka singgahi seperti memang ada keganjilan. Pelita yang digenggam sebelah kiri Rido nampak redup tertiup angin malam, apalagi ember yang berisi air lumayan banyak itu tidak henti-hentinya bergelombang mengikuti langkah Rido. Sampai di hunian, Rido berucap syukur. Ia melihat Citra yang nampak dari raut wajahnya sangat ketakutan, dan tanpa pikir panjang kemudian segera ia menaruh ember tersebut di dekat pohon besar di mana terdapat makhluk yang dilihat Citra.
Citra tidak membuka suara tentang yang ia lihat tadi. Ia tidak ingin merusak malam itu. Citra kemudian memasuki hunian menuju dapur hendak mengambil sebuah gayung yang terbuat dari batok kelapa untuk dipakainya berwudu. Ia keluar melewati biliknya, kemudian melihat Arumi tengah duduk di tempat tidur miliknya dengan terlihat sangat anggun. Citra tersenyum dan menghampirinya. Ia mengajak Arumi untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat tahajud bersama. Namun Arumi menolak dengan wajah yang terlihat sangat membenci kebiasaan Citra. Citra pun memakluminya karena ia pun berpikir bahwa mungkin saja Arumi terbangun karena langkahnya, sehingga ia membiarkan Arumi untuk duduk di sana dan ia segera keluar menemui Rido. Di luar, Citra diberi izin untuk berwudu duluan sementara Rido mengalihkan pandangannya ke depan saung. Selesai Citra berwudu, Citra meminta izin untuk meninggalkannya. Rido menganggukkan kepala sambil tersenyum dengan mata yang tidak menatap wajah Citra. Citra masuk ke dalam hunian dan memasuki bilik kamarnya. Di sana ia mendapati Arumi sudah terbaring di tempat tidur dan nampak terlelap. Segera Citra mengambil mukenanya kembali di dalam lemari kayu beserta sajadahnya dan segera ia melaksanakan sholatnya. Rido pun telah selesai mengambil wudhu, kemudian berdoa. Setelah itu kembali masuk ke dalam huniannya. Citra melakukan salat dengan khusyuk sampai beberapa menit kemudian, di mana Citra melakukan prosesi duduk di antara dua sujud dan membaca bacaannya. Setelah selesai ia mengucapkan salam ke kanan, kemudian diakhiri mengucapkan salam ke kiri. Kemudian mengangkat tangannya untuk berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Rido pun telah selesai dari sholat sunat tahajudnya, kemudian ia berdoa di dalam hatinya. Citra kembali mengembalikan sajadah dan mukena miliknya ke dalam lemari kayu dan segera ia beranjak menuju tempat tidurnya. Namun ia mendapati jika Arumi tidak berada di tempat tidurnya. Segera ia menuju dapur. Siapa tahu Arumi berada di sana. Akan tetapi Arumi tidak berada di sana. Citra mulai mengecek satu persatu bilik kamar sahabatnya untuk menemukan Arumi. Namun ia tetap saja tidak menemukannya. Hanya di kamar milik Rara, ia melihat Rara yang terbangun dan mengaku jika Rara tidak bisa terlelap sejak Citra pergi dari bilik kamarnya. Kemudian Rara menanyakan hal apa yang telah terjadi. Citra menjawab pertanyaannya jika Arumi hilang dari tempat tidurnya. Citra mulai panik dan terpaksa ia segera keluar membuka pintu kayu hunian yang dikunci tersebut untuk menemukan Arumi. Ini nampak aneh. Citra dan Rara melihat pintu masih dikunci rapat dari dalam. Bagaimana bisa seseorang keluar dari hunian, apalagi pintu belakang pun telah terkunci? Ini sungguh aneh. Citra dan Rara keluar rumah mencari Arumi dengan perasaan ketakutan serta khawatir. Mereka mencari ke sekeliling hunian serta pohon besar, namun Arumi tetap tidak ditemukan. Hingga Citra memutuskan untuk membangunkan para mahasiswa di hunian. Ia dan Rara membangunkan satu persatu sahabatnya yang terlelap tidur sambil mengatakan mereka harus mencari Arumi yang hilang. Setelah membangunkan para sahabatnya, tidak lupa Citra mengetuk pintu hunian mahasiswa lelaki. Tak lama pintu tersebut terbuka dan Rido keheranan melihat Citra yang panik. Citra meminta Rido untuk membangunkan yang lain bahwasanya Arumi menghilang tiba-tiba dari tempat tidurnya. Rido akhirnya membangunkan satu persatu sahabatnya untuk segera mencari Arumi bersamanya. Sang kekasih Samuel itu. Samuel langsung tergesa-gesa keluar hunian dengan wajahnya yang sangat cemas. Citra mengusulkan lebih baik mereka semua mencari Arumi tanpa bantuan dari warga. Sangat tidak sopan membangunkan penghuni desa yang sedang menikmati tidurnya. Samuel menginginkan pencarian terbagi menjadi dua kelompok, namun yang dipikirkan Rido sebaiknya mereka selalu bersama. Samuel tetap mengelak pembicaraan yang dilontarkan oleh Rido. Akhirnya Rido memilih diam ketika Samuel membagi kelompok untuk mencari Arumi. Kelompok satu tersusun dari Jeffrey, Samuel, Bastian, Gandhi, Masayu, Chika. Lalu kelompok dua tersusun dari Rido, Citra, Nino, Dion, Rara, Brisia, Nikita, dan Cinta. Sedangkan Aaron diminta untuk istirahat di hunian saja, mengingat kondisi kakinya yang masih belum pulih.
Mereka masing-masing membawa 2 pelita pada setiap kelompoknya serta saling berpencar menuju tempat dan hutan berbeda. Sambil berdoa di dalam hati serta meyakinkan sahabatnya untuk tetap fokus mencari dan jangan lengah, Jeffrey dan yang lainnya memasuki hutan yang sunyi melewati ribunan pohon dan semak belukar. Tak berupa lama, Jeffrey dan yang lain mendengar suara seperti memanggil mereka dari kejauhan. Suara perempuan itu nampak asing dan mengatakan bahwa Arumi berada bersamanya. Mendengar pembicaraan tersebut, Samuel berteriak sambil mengatakan perempuan itu harus mengakui kesalahannya bahwa ia telah mencuri kekasihnya. Mereka bergegas cepat menuju arah suara perempuan itu yang sepertinya memasuki pedalaman hutan. Rido serta yang lainnya memanggil Arumi. Mereka pun ikut masuk menuju pedalaman hutan yang semakin jauh dari tempat semula. Suara perempuan itu masih memanggil mereka. Samuel memutuskan untuk segera lari dengan cepat, disusul dengan yang lainnya. Arumi! Arumi! Kembalilah! Kemudian terdengar suara teriakan Arumi memanggil Samuel dengan isakan tangisnya. Arumi meminta Samuel menolongnya dan mengeluarkannya dari sebuah tempat yang tidak dikatakan. Hingga mereka berlarian di pinggir jurang terjal dan salah satu dari mereka yakni Bastian terjatuh ke dasar jurang. Keadaan sekitar sangat gelap membuat mereka memutuskan untuk turun bersama menyelamatkan Bastian yang terjatuh. Akan tetapi Samuel lebih memilih berlari dan menyelamatkan kekasihnya Arumi. Semua membiarkannya begitu saja dan mencoba turun perlahan dan berhati-hati mencari Bastian. Turun melewati jalanan kecil menuju dasar jurang. Aaron menanti mereka di depan hunian, tidak ada siapapun di sekitarnya. Keadaan sunyi dan gelap tersebut membuatnya bergidik ngeri, berharap tidak akan terjadi apa-apa di sekitarnya. Tidak lama dari kejauhan, tepatnya di dalam hutan, Aaron mendengar suara alunan siulan yang terdengar sangat merdu. Aaron menebak jika suara siulan itu salah satu siulan yang dilakukan oleh salah satu sahabatnya. Aaron memandang hutan dengan teliti. Ia mencoba menemukan seseorang yang bersiul merdu di malam gelap seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan memanggilnya, tentu membuat Aaron merasa penasaran. Akan tetapi sisi lainnya merasakan ketakutan. Aaron, aku menemukan Arumi di sini, tolong aku. Aaron terkejut dan dia berpikir jika ia salah seorang sahabatnya. Sepertinya sendirian menemukan Arumi yang mungkin mengalami tidak sadarkan diri, sehingga mengharapkan dirinya untuk membantu. Tapi Aaron masih belum menemukan sosok yang memanggilnya. Aaron, cepatlah, di sini gelap, tolong aku. Tolong aku membawa Arumi. Tanpa pikir lagi, Aaron segera menemui sumber suara yang ia dengar sambil membawa pelita yang berada di luar hunian. Dengan langkah yang tidak seimbang, Aaron tetap mempercepat jalannya walaupun terasa begitu nyeri di kaki pada bagian kirinya. Aaron, cepatlah, Arumi kekurangan darah. Aku segera sampai, teriak Aaron, tidak memperdulikan keadaan sekitar yang bisa saja membangunkan para penduduk desa. Rido dan yang lain belum menemukan Arumi. Rido pun bertanya sejak kapan Arumi menghilang. Citra menjelaskan bahwa selagi ingin melaksanakan sholat, ia melihat jika Arumi tengah terlelap. Akan tetapi setelah sholat berakhir, Arumi menghilang dari tempat tidurnya. Citra sudah mencari-cari di bawah tempat tidurnya, di dapur, dan di bilik kamar sahabatnya. Namun tetap saja Arumi mendadak hilang secara misterius, apalagi pintu hunian terkunci dari dalam. Tidak lama mereka mendengar suara Samuel memanggil Arumi dengan keras. Sontak membuat mereka langsung mengikuti arah Samuel berada. Tentu semakin masuk di pedalaman hutan, Jeffrey serta sebagian mahasiswa turun menuju dasar jurang untuk menemukan Bastian. Ia memanggil Bastian, tetapi tanpa jawaban apapun membuat Jeffrey sebagai pemimpin dari KKN merasa cemas. Masayu merengek meminta pulang kembali ke hunian dan menyarankan besok saja untuk menemukan Bastian. Jeffrey dengan kesal mengatakan jika Masayu tidak ada rasa solidaritas, dia meminta Masayu lebih baik pulang sendirian menuju hunian.
Jeffrey lebih memilih mencari sahabatnya yang hilang daripada harus menuruti keinginan Masayu. Aaron telah sampai di hutan. Suara perempuan itu masih memanggilnya. Aaron terus berlari walaupun langkahnya tidak seimbang. Suara tersebut sudah sangat dekat. Sampai di mana Aaron melihat Citra dan Arumi yang terlentang di tanah. Aaron bertanya tentang Arumi kepada Citra. Citra dengan sikap lembut menjawab jika Arumi kehabisan darah dan akhirnya mengalami tidak sadarkan diri. Citra kemudian meminta Aaron untuk membagi darahnya kepada Arumi. Tanpa pikir lagi, Aaron menyetujui permintaan Citra. Citra kemudian mematahkan salah satu kuku panjang miliknya yang ia berikan kepada Aaron. Kuku tersebut sangat runcing dan tajam dengan panjang 5 cm. Tanpa berpikir logis untuk bertanya perihal kuku panjang milik Citra, Aaron langsung mengambil patahan kuku milik Citra yang kini berada di genggamannya. Citra dengan wajah cemas meminta Aaron membelah telapak tangannya menggunakan kuku tajam yang diberikannya itu. Akhirnya setelah Aaron menaruh pelita yang dipegangnya ke bawah tanah, ia langsung membelah telapak tangan kirinya menggunakan kuku tajam milik Citra. Membelah tanpa rasa sakit atau wajah yang nampak kesakitan. Tidak, Aaron tidak merasakan hal demikian. Semakin dalam kuku tajam itu membelah telapak tangannya, darah merah keluar mengalir begitu saja. Segera Citra menggenggam lengan kiri Aaron, kemudian meneteskan darah segar dari telapak tangan Aaron menuju mulut Arumi yang kini berada pada posisi duduk di bawah tanah dengan mata tertutup dan mulut terbuka. Aliran darah itu begitu cepat sampai darah memenuhi mulut Arumi dan jatuh ke tanah. Beberapa detik setelahnya, Aaron tidak melihat Citra di hadapannya. Aaron berdiri terdiam memandang keadaan sunyi dan gelap itu dengan pelita yang kini berada di tangan kirinya yang berdarah. Sedangkan Arumi bersandar pada sebuah pohon. Rido mengikuti langkah Samuel kemudian memanggilnya, tetapi Samuel tidak memperdulikannya. Sedangkan Jeffrey dan yang lainnya menemukan Bastian yang tergeletak. Jeffrey mengecek keadaan saluran pernafasan dan Bastian masih bernafas. Akhirnya mereka memutuskan untuk memapa kedua lengan Bastian untuk segera ke hunian terlebih dahulu. Setelah itu memutuskan untuk mencari Arumi serta Samuel. Mereka menaiki jalan menuju atas tempat mereka semula turun. Mereka memutar balik arah untuk pulang ke hunian. Masayu nampak kesal dan merengek karena nyamuk terus-terusan menyerbunya. Tak berapa lama mereka mendengar suara perempuan. Semua fokus ke arah sumber suara itu. Suara tersebut mengatakan jika yang mereka papa bukanlah Bastian. Kemudian suara tersebut diakhiri dengan suara tertawa laki-laki yang menggelegar. Jeffrey dan Gandhi tersentak kaget ketika melihat bahwa yang mereka papa bukan Bastian, melainkan sebuah kerangka manusia. Segera Jeffrey dan Gandhi tersadar lalu membuangnya. Gandhi nampak pusing kemudian berteriak nampak seperti merasakan kesakitan. Semua terheran apalagi Chika berteriak bahwa melihat jika wajah Gandhi berubah seperti terdapat bulu hitam lebat mulai tumbuh di wajahnya ditambah kelopak matanya memerah. Semua berlari ketakutan meninggalkan Gandhi yang masih berteriak keras. Jeffrey, Masayu dan Chika berlari sekencang mungkin demi menghindari Gandhi yang mungkin nampak bahaya. Chika yang membawa dua pelita tersebut kemudian jatuh dan menumpahkan minyak pelitanya sehingga pelita tersebut mati tanpa cahaya. Semua dari mereka sangat kegelapan. Jeffrey lalu memanggil Chika dengan pelan. Chika menjawab kemudian menggenggam tangan Jeffrey serta Masayu yang telah menggenggam tangan Chika dan segera mereka berlari dalam keadaan gelap dan sunyinya pedalaman hutan. Jeffrey meminta mereka untuk diam tidak berteriak. Samuel telah menemukan Arumi yang bersandar di bawah pohon besar dan tentu melihat Aaron yang tengah berdiri mematung. Ditemani pelita di tangannya tengah memandanginya dengan tajam, ditambah tetesan darah dari telapak tangannya masih terjatuh di bawah tanah. Rido kemudian berdoa di dalam hati. Seketika Aaron tersadar dari lamunannya. Aaron merasakan kesakitan pada telapak tangannya. Ia melihat Samuel dan lainnya yang nampak keheranan tentang hal apa yang mereka pandangi.
Samuel langsung memukul wajah Aaron saat itu juga karena apa yang dilihatnya sangat tidak bisa dipercaya. Samuel menuduh jika Aaron berbuat sesuatu dengan Arumi. Rido memisahkan perkelahiannya dimulai oleh Samuel. Kemudian Rido mencoba agar Samuel tidak gegabah dan perlu penjelasan Aaron yang sudah berada di sini. Samuel menuduh Aaron jika Aaron menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai Arumi. Aaron menepis pembicaraan Samuel yang menuduhnya hingga Aaron menjelaskan bahwa ia menemukan Arumi lewat suara Citra. Mendengar apa yang diucapkan Aaron membuat semua tertuju pada Citra. Citra membantah perkataan Aaron bahwa dia tidak melakukan hal seperti demikian. Aaron menjelaskan bahwa Citra memanggilnya dan menyuruhnya untuk membelah telapak tangannya agar darah yang mengalir dari telapak tangannya dapat diminum oleh Arumi yang kekurangan darah. Citra mengelak pembicaraan Aaron, seraya mengucapkan bahwa dirinya sedari tadi bersama Rido dan lainnya mencari Arumi. Rido pun kemudian bertanya kembali apakah Aaron yakin yang dilihatnya tadi memang Citra atau malah orang lain. Aaron terdiam kebingungan kemudian mengatakan, "Jika di hadapannya terdapat Citra yang baru saja muncul, lalu yang tadi mengajaknya berbicara untuk menolong Arumi itu siapa?" Aaron melemas, tubuhnya mulai tidak berdaya hingga menjatuhkan pelita di bawah tanah. Dan pelita itu kemudian jatuh dengan minyak mengalir, lalu terbakar api yang masih menyala. Rido mengajak Aaron berpindah posisi untuk menghindari api. Sedangkan Samuel mulai membawa Arumi dengan cara menggendongnya dari belakang. Mereka semua juga memutuskan untuk segera menuju hunian. Kemudian Rido bertanya, kemana Jeffrey dan yang lainnya? Samuel pun tersadar jika Jeffrey dan yang lainnya tengah menolong Bastian yang jatuh dari jurang terjal. Semua dari mereka kaget dan meminta Samuel agar menunjukkan jalan untuk menemui Jeffrey dan yang lainnya. Akan tetapi Samuel mengatakan jika ia melupakan jalan semula, semua kecewa terkecuali Rido. Akhirnya mereka memutuskan Samuel membawa pulang Arumi ke hunian. Lalu Rido menyuruh Nino dan Dion bersama mahasiswi perempuan untuk mengajak Aaron pulang ke hunian karena ia akan segera mencari para sahabatnya sendirian. Tapi Nino mengatakan dia sangat khawatir terhadap Masayu dan Citra pun sangat tidak setuju jika Rido pergi sendirian. Nino akhirnya menawarkan diri untuk pergi bersamanya menemukan Jeffrey dan yang lain. Dion pun ikut menawarkan diri. Serta Aaron kini menjadi tanggung jawab Citra dan yang lainnya untuk segera diantar pulang menuju hunian serta mengobati luka di telapak tangannya. Rido dan Nino serta Dion bergegas mencari Jeffrey dan yang lainnya bermodalkan pelita yang dijatuhkan oleh Aaron tadi. Mereka bertiga berlari agar segera cepat menemukan Jeffrey dan yang lainnya serta memanggil nama para sahabatnya yang belum ditemukan. Citra dan Nikita memapal lengan Aaron menuju hunian sambil melangkah cepat untuk segera sampai di hunian. Rara dan Brisia saling membawa pelita menerangi jalan mereka. Serta Cinta berjalan paling belakang sambil menggenggam sebuah kayu besar untuk berjaga-jaga. Jeffrey, Masayu dan Chika terus berlari ketakutan sampai di mana mereka berhenti sejenak ketika melihat seperti ada bayang-bayang gelap seseorang yang sedang berdiri di atas batang pohon yang tinggi. Melakukan bunuh diri dengan mengikat lehernya menggunakan tali tambang. Kemudian orang tersebut terjun dari atas batang pohon ke arah bawah, dan tali tambang tersebut menggantung begitu saja mencekiknya. Mereka bertiga ketakutan luar biasa, apalagi orang tersebut kejang-kejang dikarenakan saluran pernafasannya tercekik tali tambang yang kuat itu, hingga mereka melanjutkan pelariannya. Rido, Nino, dan Dion terus memanggil nama mereka, tapi masih saja tidak ada jawaban dari mereka. Di dalam hati Rido berdoa meminta agar selalu dilindungi oleh Tuhan ketika ia mencari sahabatnya. Beberapa menit kemudian, kurang lebih sekitar 13 menit, Citra dan yang lainnya telah sampai menuju arah hunian. Citra meminta Samuel untuk menyadarkan Arumi di saung.
Biar mereka saja yang akan membawanya menuju hunian nanti. Dikarenakan mereka harus mengikuti aturan di desa ini untuk tidak membiarkan perbedaan jenis kelamin memasuki hunian masing-masing. Cinta pun tahu jika kala itu terdapat seorang wanita parubaya memarahi para mahasiswi perempuan yang memasuki hunian milik mahasiswa lelaki. Samuel pun mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Citra. Ia segera menyandarkan Arumi di saung. Citra dan Nikita menyandarkan Aron yang nampak kelelahan. Kemudian Citra pergi masuk ke hunian untuk mengambil perlengkapan obat, serta ia meminta seseorang untuk mengambil air minum untuk Aron dan Arumi. Brisia menawarkan diri lalu pergi mengikuti Citra masuk ke dalam hunian. Jeffrey, Masayu, dan Chika terus berlari sambil bergandengan satu dengan yang lainnya. Chika menangis ketakutan serta mengeluh kelelahan. Ia meminta Jeffrey untuk sejenak beristirahat. Jeffrey pun menyetujui permintaan Chika, apalagi ia dan Masayu pun sangat begitu kelelahan dan kehausan. Mereka memutuskan untuk beristirahat masing-masing dan bersandar di pohon. Terlintas dalam pikiran Jeffrey mengatakan jika malam itu mereka bertiga harus beristirahat di sana sampai matahari terbit. Itu akan membuat mereka tidak sulit untuk menemukan jejak pulang ke hunian untuk meminta bantuan kepada penduduk dan mencari para sahabatnya. Jika menyetujuinya, namun Masayu menolak. Ia tetap bersikeras untuk segera kembali ke hunian malam itu juga. Jeffrey tidak menyetujui permintaan Masayu. Bahkan Masayu mengatakan bahwa ia akan nekat pergi sendirian menuju arah pulang. Daripada harus berdiam dan beristirahat di dalam hutan yang gelap penuh dengan ancaman. Apalagi ia pun melihat perubahan Gandhi tadi yang nampak menyeramkan. Jeffrey menyetujui permintaan Masayu jika ia benar-benar nekat untuk pergi sendirian. Chika mengatakan bahwa Masayu seharusnya mengikuti arahan Jeffrey. Masayu tidak membalas perkataan Chika dan lebih memilih untuk memejamkan matanya. Citra dan Brisia berada dalam hunian. Citra memasuki bilik kamarnya untuk mengambil kotak obat miliknya, sedangkan Brisia mengambil air menuju dapur dan ia akan mengambil 2 gelas keramik berisi air putih. Brisia merasakan seperti ada tetesan air jatuh di kepalanya. Namun ia tetap menuangkan air yang berada dalam teko pada 2 gelas keramik di hadapannya yang tersusun di atas meja, dan berpikir jika tetesan tersebut mungkin karena air hujan yang menetes dari lubang atap. Tapi jika didengar keadaan sekitar sedang tidak turun hujan ataupun gerimis. Brisia pun menyentuh tetesan air di kepalanya setelah selesai menuangkan air di 2 gelas keramik. Alangkah terkejutnya ia jika tetesan yang dilihat pada jarinya berwarna merah. Ia berteriak hingga mengejutkan Citra yang langsung berlari menuju dapur. Citra bertanya apa yang terjadi pada Brisia. Brisia menangis jika di kepalanya ada darah dari atas atap. Bahkan Brisia pun menunjukkan bercak darah di tangannya. Namun yang Citra lihat tidak ada apa-apa. Brisia pun kembali memeriksa darah yang tadi berada di atas kepalanya. Akan tetapi tetesan tersebut sudah tidak lagi terasa dan di atas kepalanya pun bercak darah tidak ditemukan. Brisia keheranan serta bertanya-tanya kepada Citra tentang apa yang terjadi kepadanya. Citra akhirnya segera mengajak Brisia kembali menuju saung sambil membawa 2 gelas keramik berisi air. Nino bertanya kemudian mengapa mereka sangat sulit ditemukan. Jawabannya pun tidak dapat mereka dengar. Nino menerka jika Jeffrey, Gandhi, Masayu, dan Chika sepertinya mencari Bastian hingga sangat jauh. Rido pun kemudian meminta mereka berdua untuk berdoa agar supaya kelima sahabatnya itu dapat ditemukan dengan selamat. Jeffrey, Masayu, dan Chika telah terlelap. Banyak nyamuk mengusik tidur mereka, sampai di mana Masayu terbangun dengan keadaan setengah mengantuk karena serangan nyamuk-nyamuk hutan. Ia pun memejamkan matanya kembali. Akan tetapi Masayu malah mendengar suara seperti orang tercekik. Ia pun membuka matanya dan mencoba melihat dengan lebih teliti di kegelapan malam. Menelaah sumber suara yang terdengar nampak seperti orang yang sedang tercekik. Ia memanggil Jeffrey kemudian dengan suara yang sangat pelan namun tanpa jawaban.
Tapi suara cekikan itu masih berlangsung. Lalu Masayu terkejut ketika Chika menjerit, meminta Masayu untuk lari menyelamatkan diri. Dengan diakhiri suara cekikan membunuh Chika. Masayu dengan cepat berlari meninggalkan tempat tersebut. Pelarian tersebut sangat kacau, sampai-sampai ia pun sempat tersandung kayu yang menghalanginya berkali-kali. Dengan isakan tangis begitu kencang, ia terus berlari tanpa memandang rasa lelah. Ia berteriak meminta tolong berkali-kali namun tanpa jawaban. Sampai ia tiba-tiba bertabrakan dengan Nino. Nino terkejut bahwasanya menemukan Masayu yang seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Di sana pula Rido dan Dion terkejut. Masayu mengatakan bahwa mereka secepatnya pergi kembali menuju hunian. Ia menjelaskan jika Jeffrey dan Chika mati tercekik oleh seseorang. Masayu pun memaksa mereka untuk mengantarkannya kembali menuju hunian hingga Rido dan yang lainnya menyetujuinya. Mereka berempat berlari kembali menuju hunian. Sementara di saung, Citra tengah membersihkan telapak tangan kiri Aaron yang terbelah serta mengobatinya dengan antiseptik, sehingga membuat Aaron merasakan nyeri kesakitan. Aaron berterima kasih kepada Citra yang telah mengobatinya. Citra mengangguk tersenyum. Dan tak berapa lama Rara terkejut jika Gandhi dan Bastian kembali. Sambil bertanya tentang Jeffrey dan yang lainnya mengapa tidak bersama mereka. Bastian malah mempertanyakan mengapa Jeffrey dan yang lainnya masih berada di hutan. Sampai kemudian Citra bertanya kepada Bastian atau Gandhi apakah mereka membutuhkan pengobatan. Gandhi dan Bastian menggelengkan kepala mereka, pertanda jika mereka baik-baik saja dan meminta untuk menuju hunian duluan. Citra segera meminta Aaron untuk segera ke hunian bersama mereka setelah menutup luka Aaron dengan perban. Akan tetapi Aaron menginginkan untuk menemani mereka di sana sejenak. Citra hanya tersenyum kecil. Kemudian Aaron membicarakan tentang yang ia lihat tadi. Ia mengatakan jika ia melihat Citra telah menemukan Arumi yang tergeletak di bawah tanah. Citra menyuruhnya untuk memberikan darahnya dikarenakan Arumi mengalami anemia. Citra juga memberikan kuku panjang dan tajam kepadanya, sampai Aaron pun memeriksa jari kuku Citra yang nampak tidak ada sama sekali kuku yang tubuh panjang sedikit pun. Citra menarik tangannya yang digenggam Aaron kemudian dan mengatakan bahwasannya Aaron mengalami halusinasi berlebihan. Aaron menepis pembicaraan Citra lalu mengatakan jika mungkin saja yang dilihatnya itu perwujudan dari jin. Sampai Aaron menceritakan pengalamannya melihat Gandhi sewaktu ia sehabis ke dapur, melihat Gandhi berdiri dari balik pintu kamarnya tengah menatapnya tajam, serta di belakangnya terdapat bayangan hitam besar. Citra pun teringat dengan apa yang ia lihat tadi sewaktu menunggu Rido kembali membawa air untuk wudhu tahajud. Sosok hitam besar berbulu bergelayutan di pohon besar. Brisia dan Rara nampak ketakutan karena mereka pun mengalami hal yang buruk pula. Nampak dari jauh terdapat penerangan pelita di mana Rido, Dino, Dion dan Masayu berlari mendekati saung. Masayu berlari cepat melewati saung menuju hunian, kemudian disusul Rido, Dino dan Dion yang kemudian berhenti di saung. Citra dan yang lainnya bertanya tentang Masayu yang berlari masuk hunian dengan sifat ketakutan. Nino menjelaskan bahwa yang dikatakan Masayu, Jeffrey dan Chika sudah mati terbunuh. Semua dari mereka tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nino dan nampak kelopak mata mereka menampung air mata yang siap jatuh. Rido menginginkan agar supaya mereka istirahat sejenak dan menunggu besok pagi untuk mencari para sahabatnya yang masih belum ditemukan. Sambil meminta bantuan kepada kepala desa dan orang-orang sekitar, beserta jasad Jeffrey dan Chika yang dimaksud Masayu telah wafat. Waktu telah menunjukkan pukul 3:30. Citra dan Nikita mengangkat Arumi dari saung menuju hunian, diikuti oleh gadis yang lain. Sementara para lelaki masih berada di saung, Rido menyarankan mereka semua mesti beristirahat dikarenakan waktu sudah sangat larut, dan merencanakan besok pagi mereka akan mencari sahabatnya yang lain.
Para siswa lelaki pun memasuki hunian, diikuti Rido berada di posisi paling belakang. Aaron memasuki bilik kamarnya melihat Gandhi yang telah terlelap. Segera Aaron merebahkan badannya di tempat tidur. Melihat jam tangan di lengannya hampir menunjukkan waktu sholat subuh, Rido pun memilih malam ini untuk tidak tidur sampai besok malam. Rido memilih kembali menuju saung sambil menunggu waktu subuh tiba. Menjelang pagi, para mahasiswa lelaki tengah berdiskusi dalam pembagian tim. Mereka berdiskusi di depan hunian dan ide tersebut muncul dari Samuel. Samuel kemudian membagi beberapa kelompok pencarian, juga meminta beberapa warga untuk bantu mencari. Kemungkinan besar pencarian akan lebih mudah dikarenakan beberapa warga mengetahui jalan menuju pedalaman hutan. Sedangkan mahasiswa perempuan masing-masing hanya memperhatikan di luar hunian. Nikita dan Brisia nampak dari raut wajahnya begitu prihatin atas kehilangan Jeffrey dan Chika. Citra memasuki ruangan miliknya. Kemudian ia mengambil sebuah Al-Quran di lemari kayu. Ia melihat Arumi terbaring di atas tempat tidurnya. Lalu ia mendekati Arumi dan duduk di bagian sisi tempat tidur memandang wajah Arumi yang nampak pucat. Segera ia membuka kitab suci tersebut dan kemudian melantunkan basmalah lalu membaca ayat dalam Al-Quran. Lantunan ayat suci membuat Arumi membuka kedua matanya seakan terbelalak mendengar lantunan ayat suci yang dibaca oleh Citra. Membuatnya menatap langit-langit rumah tanpa terputus. Sementara Masayu terbangun dari tidurnya setelah Citra melantunkan ayat suci Al-Quran. Ia turun dari tempat tidurnya dan hendak keluar menuju pintu rumah. Ia melihat Citra yang tengah duduk di tempat tidur ditemani seorang wanita berdiri menatapnya. Masayu tidak memperdulikan siapa wanita yang tengah berdiri memandangi Citra tersebut. Ia terus fokus melangkahkan kedua kakinya menuju luar hunian. Samuel kembali membentuk kelompok yang segera siap untuk masuk ke hutan mencari Jeffrey dan Chika, meskipun nanti yang ditemukannya merupakan mayat mereka. Masayu telah berada di luar. Ia melihat banyak mahasiswa laki-laki beserta para penduduk tengah bergerombol. Ia terkejut bukan kepalang ketika melihat Gandhi dan Bastian. Masayu pun menjerit dan menangis sejadinya sehingga semua yang berada di luar tertuju kepada Masayu. Mendengar suara jeritan Masayu di luar membuat Citra menyudahi bacaan Al-Quran. Diakhiri dengan bacaan penutup, Citra memandang Arumi sekilas jika Arumi masih terlelap. Nikita dan Cinta mendekati serta menyadarkan Masayu. Masayu dengan wajah ketakutan serta menangis menatap Cinta, kemudian dari raut wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan, membuat orang-orang sekitar kebingungan. Citra keluar dan heran dengan sikap Masayu yang menangis sangat tersenduh itu. Ia bertanya kepada Cinta perihal yang dialami Masayu. Cinta tidak mengerti hal yang terjadi. Sampai Citra mengajak Masayu untuk kembali beristirahat. Kemungkinan Masayu sangat kelelahan dan mengalami trauma berat sehingga kemungkinan berhalusinasi, pikir Cinta. Sedangkan mahasiswa lelaki bersama warga setempat sudah berpencar jauh untuk menemukan jasad Jeffrey dan Chika. Sementara di pedalaman hutan, Jeffrey dan Chika terbangun dari tidurnya. Mereka sadar jika Masayu sudah tidak ada di hadapan, membuat mereka panik. Suara burung bersiul saling bersautan. Jeffrey dan Chika memutuskan untuk menelusuri hutan menuju pemukiman. Jeffrey mengatakan jika Masayu benar-benar berhasil kabur meninggalkan mereka berdua. Apalagi semenjak Gandhi berubah, mereka sangat terancam. Bahkan Bastian pikir mereka masih belum ditemukan. Chika menangis ketakutan karena merasa ia dan Jeffrey tidak akan bisa kembali pulang dengan selamat. Jeffrey menyarankan Chika untuk diam dan jangan panik di dalam hunian para gadis, tepatnya dalam bilik kamar Masayu. Masayu mengatakan jika ia melihat Gandhi semalam berubah menjadi sosok menakutkan berbulu lebat dan mengeram, hingga ia serta Jeffrey dan Chika memutuskan untuk pergi meninggalkan Gandhi.
Bahkan ia menceritakan jika Bastian terjatuh di jurang dan setelah mereka angkat ternyata itu bukan tubuh Bastian, melainkan berupa kerangka manusia. Ia juga menceritakan pengalaman buruknya di dalam hutan tersebut. Cinta mengatakan kemudian bahwa hutan yang bernama hutan seram itu ternyata memang mengandung hal mistis seperti namanya. Pantas saja diberi nama hutan seram. Mas Ayu merengek kepada Citra, ingin pulang saja ke rumah dan membatalkan program KKN-nya daripada nyawa dia yang terancam. Citra hanya diam serta kebingungan. Apa Gandhi yang kita lihat itu bukan Gandhi sebenarnya? Cetus berisi yang membuat para mahasiswi semua ketakutan. Samuel dan Rido serta Nino bersama para warga menelusuri hutan sambil memanggil nama Jeffrey dan Chika. Sedangkan Aaron, Dion, Bastian dan juga Gandhi beserta sebagian penduduk memasuki hutan dengan jalan berbeda. Jika mereka sudah menemukan Jeffrey dan Chika dalam kondisi apapun, kita tetap harus menerima dengan lapang dada, ucap Cinta seakan ia merasa jika Jeffrey dan Chika telah meninggal dunia dan tidak akan bisa berbaur dengan mereka kembali. Citra berharap Jeffrey dan Chika ditemukan dengan kondisi yang lebih baik. Dan aku penasaran sama Gandhi, apa memang benar Gandhi sudah berubah? Cetus salah satu dari mereka yang berada dalam bilik kamar. Jeffrey dan Chika terus menelusuri jalan. Ditambah keadaan hutannya nampak ramai dengan suasana siulan burung itu, seakan berseru senang atas tersesatnya mereka. Jeff, aku takut. Jeffrey tidak memperdulikan Chika yang merengek, tatapannya masih menelusuri jalan. Chika masih merengek kepada Jeffrey. Sampai kemudian Jeffrey melambaikan badannya ke arah Chika dengan tatapan kosong yang mengherankan. Chika menegurnya. Tiba-tiba Jeffrey mendorong Chika dengan sangat kencang, membuat Chika terlempar sampai-sampai membentur pohon. Chika menangis ketakutan. Ia sungguh tidak percaya dengan yang saat ini terjadi, hingga Chika memutuskan untuk kabur menghindar dari Jeffrey. Yang nampaknya Jeffrey segera mendekatinya serta tidak segan akan mencelakainya. Rido dan Samuel bersama warga memasuki hutan lebih dalam lagi. Rido merasakan aura negatif begitu dekat di sekitarnya, akan tetapi ia memilih untuk memfokuskan tujuannya mencari sahabatnya yang hilang. Sementara Aaron bersama yang lain tiba-tiba kehilangan Gandhi. Hal tersebut dikatakan oleh Bastian bahwa Gandhi pergi berlari meninggalkan mereka. Hal tersebut membuat semua dari mereka panik dan segera menelusuri jalan yang telah dilalui oleh Gandhi. Dion berlari untuk mempercepat langkah menemukan Gandhi disusul oleh Bastian. Aaron merasakan keheranan kepada Gandhi, pasalnya beberapa kali ini Gandhi nampak aneh dan misterius. Jeffrey masih mengejar Chika dengan amarahnya, entah apa yang membuatnya begitu kasar terhadap Chika. Sepertinya tidak mengacu pada rengekan Chika tadi, Chika berhasil menjauh dari Jeffrey dan ia menemukan sebuah gua batu dengan jalanan turun. Segera ia memasuki gua tersebut untuk menghindari Jeffrey yang mencoba menyakitinya. Kemudian Chika mendengar ada suara perempuan yang memanggilnya. Suara perempuan untuk menyuruhnya bersembunyi lebih dalam lagi. Chika segera mengikuti arahan dari suara perempuan yang tidak dilihatnya itu. Ia memperhatikan jalan menuju gua terdalam dengan ditemani sinar cahaya dari luar yang menerangi. Dion dan Bastian berhenti setelah mereka benar-benar kehilangan Gandhi untuk yang kedua kalinya. Kemudian berlari kembali untuk menemui Aaron dan penduduk desa lainnya di tempat semula. Citra dan Cinta memutuskan untuk melihat proyek kerja mereka masing-masing, sedangkan yang lainnya menjaga Mas Ayu serta Arumi yang beristirahat. Di perjalanan menuju tempat proyek kerja mereka, Citra mendengarkan suara Chika yang berteriak bahwa dia meminta bantuan. Hingga Citra bertanya kepada Cinta apakah Cinta mendengar apa yang ia dengar di dalam hutan. Cinta menggelengkan kepalanya kemudian bertanya hal apa yang terjadi. Citra mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan secepatnya menuju proyek kerja mereka masing-masing, membuat Cinta heran. Jeffrey tersadar dengan tingkahnya kemudian hingga ia kehilangan Chika.
Ia malah keheranan dengan keadaan tempat berbeda dari jalan sebelumnya, lalu memanggil Chika agar ia tidak merasa sendiri. Dari kejauhan Chika mendengar suara Jeffrey yang memanggilnya terus-menerus dengan keras. Chika merasa ingin kembali untuk menghampiri Jeffrey yang nampaknya kini telah sadar dari kerasukan. Namun suara perempuan itu mengatakan jika Jeffrey mencoba untuk mengetahui tempat persembunyian Chika dan segera membunuh Chika jika sudah ditemukan. Chika merasakan ketakutan dan memutuskan untuk tidak keluar dari dalam gua tersebut. Tidak ada pikiran Chika untuk bertanya siapa sosok suara itu. Yang ada di pikirannya hanya keselamatan bagi dirinya. Rido dan para penduduk masih mencari keberadaan Jeffrey dan Chika, namun sepertinya sudah memakan waktu yang cukup panjang dan memutuskan untuk menghentikan pencarian. Karena keadaan juga telah menunjukkan waktu sore hari, akhirnya Rido dan para penduduk menghentikan pencarian hari ini dan akan dilanjutkan esok hari.